Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah analisis kompleks. Nah, materi untuk pertemuan ketiga ini adalah geometri bilangan kompleks. Adik-adik bisa buka bukunya halaman 9. Iya. Bilangan kompleks itu dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan X ditambah IY atau Z sama dengan X, Y. Iya. Jadi X, Y di sini itu bisa kita anggap sebagai titik koordinat pada sumbu koordinat. Ya, tapi sumbu koordinatnya ya. Ini ya. Sumbu koordinatnya ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu koordinatnya untuk sumbu X itu kita sebut sebagai sumbu real. Sedangkan sumbu Y itu kita sebut sebagai sumbu imajiner. Iya, jadi ini bilangan kompleks dapat juga kita gambarkan dalam sumbu koordinat seperti ini. Oke, di mana X menyatakan titik real, sementara Y itu menyatakan titik imajinernya. Oke ya. Nah, sekarang misalkan terdapat di sini, anggaplah di sini bilangan Z ya. Z itu X, Y. Iya. Nah, ya misalkan kalau saya tarik garis di sini ke titik 0,0, dari titik 0,0 ke titik, yang anggaplah garis lurus ya, ke titik Z, X, Y, begitu. Nah, ya, ini titik 0,0 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kita anggap sebagai, nah, ini adalah panjang segmen garis OZ. Oke? Nah, atau ini kan rumusnya, ini kita lihat ya, OZ itu kan rumusnya akar panjang segmen garis ya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke? Ya. Panjang segmen garis di sini dalam bilangan kompleks itu disebut sebagai modulus Z. Oke ya, jadi ini adalah modulus Z. Selanjutnya, ini kita sudah di halaman 10 ya. Ya, selanjutnya istilah lain yang menyangkut geometri bilangan kompleks adalah argumen. Nah, misalkan, nah, ini kan kalau saya ambil sudut yang terbentuk antara sumbu X, oke, dengan segmen OZ. Nah, jadi ini ya, sigma. Oke. Nah, sigma itu adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X real dengan segmen OZ. Nah, theta ini yang kita sebut dengan argumen. Argumen Z. Oke. Jadi saya ulang kembali, argumen Z adalah sudut yang terbentuk antara sumbu real dengan segmen OZ. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, argumen Z itu tidak tunggal. Jadi ini kan juga bisa ya, sudut yang terbentuk ini kan juga bisa argumen. Kalau ini argumen 1, ini argumen 2. Ya,
bisa juga begini. Iya, bisa juga begitu. Iya, bisa juga terus-terus, jadi tidak tunggal. Oke? Nah, jadi kita bedakan di sini. Jadi misalkan theta 1 itu adalah, sehingga untuk memudahkan ya, kita ambil istilah nilai utama argumen Z. Nilai utama argumen Z, di mana nilainya itu adalah min pi kecil argumen Z sampai pi. Ya, atau dalam hal ini saya bisa tulis ya, argumen Z itu argumen Z sama dengan nilai utama argumen Z, itu ditambah 2 pi, dimana K-nya itu elemen Z. Elemen Z berarti mulai 0, 1 dan seterusnya ya. Selanjutnya, karena kita punya sudut-sudut ya, berarti kita bisa nyatakan dia sebagai persamaan trigonometri ya. Di mana cos theta, masih ingat ya rumusnya? Cos theta itu sama dengan X per R. Oke. Sin theta, ini saya ambil ya, theta di theta 1 pale, sorry. Oke. Atau enggak usah. Sama aja ya. Sama aja. Ambil theta itu adalah argumen secara umum. Argumen Z secara umum. Sin theta sama dengan Y per R. Nah, tangan R ya. Tangan R adalah tangan theta adalah Y per X. Nah, sekarang cos theta sama dengan X per R, sehingga X itu adalah R cos theta, sementara Y adalah R sin theta. Oke, nah sekarang nilai X dan Y ini akan kita substitusi masuk ke persamaan bilangan kompleks. Iya, berarti saya bisa tulis Z sama dengan X, berarti R cos theta ditambahi R sin theta. Oke, R-nya saya keluarkan, berarti R cos theta ditambah I sin theta. Oke ya, jadi kita simpulkan bahwa Z itu adalah bentuknya R dikali cos theta ditambah I sin theta. Jadi ini karena penulisannya agak panjang, itu sering disingkat sebagai R cis theta. Oke ya, jadi kita sudah punya 3 bentuk dari Z. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Itu silahkan dibuka bukunya halaman 11. Carilah Z sehingga modulus Z sama dengan akar 2 dan nilai utama argumen Z adalah 3pi per 4. Nah, sekarang kita ingat bahwa rumus sin theta itu sama dengan Y per R, ya kan? R dalam bilangan kompleks di sini adalah modulus dari Z, sehingga ini kita tulis ya, tetanya adalah sin
3/4 pi sama dengan Y per akar 2. Sekarang sin 3/4 pi. 3/4 pi ini berarti kenanya sin 135 derajat ya. Iya. Nah, kemudian Y per 2, Y per akar 2. Nah, sin 135 derajat itu ya berapa nilainya? Berarti 90 ditambah 45. Ya, 90 ditambah 45 berarti di sini adalah dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti sin 45. Berarti 1/2 akar 2 sama dengan Y per akar 2. Oke, sehingga untuk menentukan nilai Y adalah 1/2 akar 2 dikali akar 2. Oke, ini menjadi 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Ya, selanjutnya ya, kita akan menentukan nilai X ya. Diminta mencari Z, berarti cos theta sama dengan X per R. Ya, berarti cos 135 derajat sama dengan X per akar 2. Iya, cos 135 derajat berarti min 1/2 akar 2. Oke. Sama dengan X per akar 2. Berarti kita dapat X-nya itu sama dengan min 1. Oke, sehingga didapat ya Z itu sama dengan X ditambah Y sama dengan min 1 ditambah I. Bahkan kalau misalnya kita mau menentukan X-nya untuk bentuk ketiga bilangan kompleks itu kan sama dengan Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta. R-nya adalah akar 2 cos theta min 1/2 akar 2 ditambah I akar 2 sin theta 1/2 akar 2. Ya, sama saja ya. Ini sama dengan min 1 ditambah I. Kita ke halaman 12. Teorema 121. Jadi ini adalah sifat-sifat modulus dari suatu bilangan kompleks. Jadi yang pertama, sifat pertama, modulus Z itu sama dengan modulus min Z sama dengan modulus konjugat dari Z atau modulus Z konjugat. Bagian kedua, yang kedua, modulus Z dikurang W, ya, di mana Z dan W itu adalah elemen bilangan kompleks, itu sama dengan modulus W dikurang Z. Yang ketiga, modulus Z berpangkat 2 sama dengan modulus Z pangkat 2 sama dengan Z dikali Z konjugat. Berikutnya, modulus Z dikali W sama dengan modulus Z dikali modulus W. Berikutnya, modulus Z per W itu sama dengan modulus Z dibagi modulus W, di mana W-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya,
modulus Z ditambah W itu lebih kecil atau sama dengan modulus Z ditambah modulus W. Berikutnya, modulus Z dikurang modulus W itu lebih kecil atau sama dengan modulus Z dikurang W. Berikutnya, modulus Z dikurang modulus W itu lebih besar atau sama dengan modulus Z ditambah W. Ya, untuk pembuktian dari teoremanya untuk masing-masing bagian itu diserahkan ke adik-adik ya. Adik-adik bisa mencobanya sendiri di rumah. Baik adik-adik, kita lanjutkan materinya. Nah, kita ingin mencari perkalian Z1 dikali Z2. Nah, sekarang jika dimisalkan bahwa Z1 dan Z2 itu adalah elemen bilangan kompleks, di mana Z1 itu adalah R1 cis theta 1, ya kita menggunakan bentuk ketiga dari bilangan kompleks. Kemudian Z2 adalah R2 cis theta 2. Sekarang kita kalikan Z1 dikali Z2. Iya, R1 cis theta 1 dikali R2 cis theta 2. Sekarang R1 cos theta ditambah I sin theta. Oke. Kemudian R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Oke. R1 dikali R2. R1 dikali R2. Iya. Kemudian cos theta 1 simple. Cos theta 1 dikali cos theta 2. Cos theta 1 cos theta 2. Oke. Kemudian ditambah, oke, cos theta 1 I sin theta 2. Cos theta 1 kali I sin theta 2. Oke. Selanjutnya I sin theta 1 ditambah, saya ke bawah ya, I sin theta 1 cos theta 2 ditambah, ini dikali ini ya, ditambah ya, perhatikan bahwa I dikali I berarti dia akan berubah menjadi minus ya. Kemudian I-nya hilang, berarti di sini sin theta 1 sin theta 2. Oke. Ini menjadi R1 kali R2 cos theta 1 cos theta 2 kurang, oke, sin theta 1 sin theta 2. Kemudian ditambah ini dengan ini ya, berarti ini boleh begini, tambah, oke. I-nya boleh saya keluarkan ya, ini dengan ini berarti I-nya sama, berarti I dikali, oke, cos theta 1 cos theta 1 sin theta 2, oke, ditambah, saya ke bawah, I-nya sudah keluar ya, sin theta 1 cos theta 2. Selanjutnya R1 kali R2. Nah, perhatikan, cos theta 1 cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2, ini kan sama dengan ya,
sama dengan cos theta 1 tambah theta 2. Ya, masih ingat rumusnya? Cos A tambah B itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Gitu ya. Kemudian ditambah I. Nah, perhatikan. Cos theta 1 sin theta 2 ditambah sin theta 1 cos theta 2. Ini kan sama dengan sin theta 1 tambah theta 2. Ya, kita ingat kembali, sin A tambah B itu sama dengan sin cos A sin B ditambah sin A cos B. Gitu ya. Berarti ini kan sama dengan, boleh saya tulis di sini kesimpulannya. Jadi Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 R2. Ini boleh saya singkat cis theta 1 tambah theta 2. Oke.